Waktu itu tahun 2012, saya nggak sengaja meraba payudara kiri itu ada benjolan. Eh, Besarnya sekitar 2 cm dan nggak ada rasa sakit apa-apa, nggak berasa sama sekali. Kalau nggak diraba, mungkin saya nggak akan tahu bahwa itu ada benjolan gitu. Akhirnya saya ke dokter onkologi. Nah, di situ dokter sarankan untuk melakukan USG, kemudian mamografi. Nah, dari hasilnya ternyata memang ada yang mencurigakan. Dokter bilang ini kanker payudara stadium 2. Kanker payudara baik di seluruh dunia maupun di Indonesia termasuk kanker yang paling banyak dialami ya pada perempuan. Terutama kalau di seluruh dunia itu dia kanker tertinggi ya dari seluruh perempuan yang terkena kanker. Kanker payudara itu paling banyak. Jadi kalau di total dia paling tinggi. Kalau digabung antara laki-laki dan perempuan dia peringkat 2. Nah, tetapi kalau di Indonesia baik perempuan saja ataupun digabung jumlah kanker laki-laki dan perempuannya, kanker payudara tetap nomor 1. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, kasus kanker payudara menempati posisi teratas sebagai jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak. Banyak kasus baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut sebab kurangnya kesadaran akan deteksi dini. Beruntung bagi Kris Widiasari yang langsung memeriksakan diri begitu menemukan benjolan di payudaranya. Pasti kaget, sedih juga. Waktu itu saya cuma bilang sama dokter, sebenarnya apa sih dok yang harus saya lakukan gitu. Dokter bilang ini harus angkat semua gitu, jaringan payudaranya diangkat. Terus saya bilang, hah kok begitu? Kan katanya baru stadium 2 gitu. Kalau saya pikir kan stadium 2 itu kan stadiumnya masih awal gitu, kenapa harus diangkat semua. Tapi dokter kasih pertimbangan bahwa ya seperti ini, begini-begini gitu, dia ceritakan. Ya udah akhirnya dokter kasih waktu 2 minggu saya untuk berpikir. Nanti 2 minggu lagi datang ya, kita bikin schedule untuk operasi gitu. 1 minggu pertama saya denial. Saya nggak mau berobat gitu. Saya pikir, aduh nanti kalau saya operasi, berarti saya istilahnya apa ya, kayak orang cacat gitu kan ya, satu bagian tubuh hilang gitu. 1 minggu saya pikir, enggak, saya nggak mau berobat gitu. Pokoknya saya udahlah terserah gitu. Dan waktu itu kan kita nggak tahu informasi tentang kanker, belum banyak lah seperti sekarang. Jadi saya pikir kalau kanker itu adalah wah bentar lagi saya meninggal gitu. Ya udah 1 minggu saya cuma ya udahlah saya pasrah aja gitu. Tapi entah kenapa di terakhir minggu pertama itu saya gini, kayaknya saya harus berobat deh. Soalnya waktu itu anak saya masih kecil-kecil kan. Kalau saya kenapa-kenapa, nanti anak-anak gimana gitu. Terus mumpung saya masih sehat, badan saya masih kuat, ya udah deh saya berobat aja gitu. Akhirnya saya ketemu dokter, kita bikin schedule untuk operasi. Jadi setiap hari saya harus ke rumah sakit untuk melakukan radiasi. Nah, sepanjang saya melakukan pengobatan itu, saya mensugesti diri bahwa saya sehat loh, saya bukan pasien. Saya datang ke rumah sakit tuh dengan dandan yang rapi, seolah-olah saya mau jalan-jalan ke mall, saya mau makan cantik gitu. Ya, selamat siang Mbak April. Ada yang mungkin ada keluhan? Ada keluhan dok di. Oh, apa tuh benjolan? Iya. Ada benjolan ya, benjolan di ketiak ya? Oh, ketiak sebelah kanan. Oke, sebesar apa benjolannya? Sebesar kelereng. Baik, nanti kita periksa dulu ya. Ya, faktor risiko kanker payudara cukup banyak ya, jadi dia multifaktor. Yang pertama dari segi usia, kalau misalkan dia
semakin bertambah usia, ya kan, tentunya risiko kanker semakin bertambah. Itu juga secara umum pada kanker yang lain. Faktor lain adalah perempuan. Jenis kelamin sendiri ya sudah tidak dapat dimodifikasi, ya kan. Begitu lahir kita sudah laki-laki atau perempuan. Nah, laki-laki sendiri 1% dari total keseluruhan kasus. Kemudian yang ketiga tentunya lifestyle atau gaya hidup, ya kan, apakah merokok, alkohol, ya kan. Kemudian yang keempat tetapi juga termasuk yang utama adalah faktor hormonal. Jadi yang berperan di sini adalah hormon estrogen, baik yang secara alami maupun yang didapatkan dari obat-obatan. Being obese ya, jadi obesitas, ya kan, itu juga menjadi salah satu faktor risiko karena jaringan lemak itu dia juga merilis atau melepaskan hormon estrogen. Kemudian mungkin pernah dengar juga kalau wanita semakin tua usia kehamilan pertamanya atau sama sekali tidak pernah melahirkan, itu juga meningkatkan risiko, ya kan. Kemudian dengan bertambahnya jumlah anak juga menurunkan risiko karena dia otomatis akan ada fluktuasi hormon estrogennya. Dan kalau dia banyak atau rutin memberikan ASI bahkan sampai lebih dari 1 tahun, itu juga menurunkan risiko terkena kanker payudara. Mbak sendiri ada merokok atau minum alkohol? Enggak sih, no. Enggak ya. Kalau misalkan benjolannya makin gede ya diangkat, tapi biasanya diperiksa di laboratorium kan. Iya, PA. Nah, di PA-nya hasilnya apa? Waktu itu memang kebacanya tumor tapi masih Jinak. Oh ya, berarti aman sih. Peluang sembuh kalau terdeteksi baik kanker payudara atau kanker apapun tentunya semakin dini semakin baik, ya kan. Kalau dia stadiumnya masih awal, stadium 1, stadium 2, peluangnya masih di atas 80%. Artinya kalau dibilang sembuh kanker itu tidak ada yang kita benar-benar bilang oke, bebas sama sekali ya. Artinya kalau kita bisa, kalau untuk kanker payudara bisa dilakukan operasi atau kemo, kombinasi terapi biasanya dengan radioterapi untuk memastikan kanker itu tidak kembali lagi. Tetapi tentu pasien yang sudah dilakukan terapi dia harus rutin kontrol untuk memeriksakan dirinya kalau ada kekambuhan gitu. Jadi kalau di atas stadium 1, stadium 2 dalam waktu 5 tahun kelangsungan hidupnya masih bagus tuh di atas 80%. Tetapi kalau udah stadium 3, stadium 4 sudah menurun 60%, bahkan sampai di bawah 30%. Itu untuk kelangsungan hidup 5 tahun. Tapi kalau misalkan dia terapi ya ketahuan cepet ya, maka kanker itu bisa diangkat atau di kemo dulu sampai kecil terus diangkat, kombinasi lagi dengan radiasi untuk mencegah kekambuhan. Gitu biasanya bisa dikatakan bersih lah gitu. Bisa dikatakan bersih. Ya, tetapi dia harus kontrol rutin gitu, karena sel-sel kanker yang kecil yang tidak terdeteksi, nah itu kita nggak bisa jamin 100% hilang sama sekali. Pengobatan pada kanker payudara yang utama biasanya antara bisa kemo dulu baru operasi atau operasi dulu baru kemoterapi, ya kan, baru dilakukan radiasi seperti itu. Nah, tapi apakah dilakukan kemo atau tidak nanti akan dikonsultasikan juga dengan dokter hematologi onkologi medik. Sementara untuk yang melakukan operasi adalah dokter bedah onkologi dan yang melakukan radioterapi adalah dokter onkologi radiasi. Deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan dukungan sosial menjadi kunci kesembuhan bagi penderita kanker payudara. Komunitas Love Pink Indonesia menjadi wadah untuk para penyintas kanker payudara untuk saling berinteraksi dan bergerak bersama dalam gerakan peduli kanker payudara. Komunitas ini memberikan edukasi dan dukungan moral yang dibutuhkan untuk membantu para penyintas bangkit kembali. Sebagai satu yayasan, Love Pink mempunyai visi, yaitu Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Dan untuk mendukung visi itu, Love Pink mempunyai 2 misi, yaitu satu misinya edukasi, yaitu mengedukasi para wanita dan masyarakat di luar sana tentang bagaimana
deteksi dini kanker payudara. Kemudian memberikan info-info terkait kanker payudara. Dan yang kedua adalah misinya support moral. Jadi kita memberikan support kepada teman-teman kita yang sedang treatment, dan bukan hanya kepada teman-teman tetapi juga keluarganya. Karena keluarga itu juga kan mereka harus tahu bagaimana cara menyikapi teman kita yang sedang treatment tersebut. Oke, baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita kumpul untuk meeting untuk mendengarkan hasil dari kegiatan G10.000-nya LovePink. Jadi kalau kegiatan di LovePink itu banyak. LovePink itu jadi kita ada yang namanya Pink Squad. Nah, jadi Pink Squad itu adalah para survivor yang telah selesai dari sebuah treatment, kemudian memberikan waktu juga tenaganya untuk kegiatan LovePink. Nah, kegiatan LovePink ini kita ada 3, yaitu ini pilar besarnya LovePink, yaitu Pink Talk, Pink Screening, dan Pink Visit. Nah, jadi Pink Talk itu kita memberikan informasi tentang deteksi dini kanker payudara ke tempat di mana LovePink diundang. Jadi bisa ke sekolah, bisa ke perusahaan, bisa juga ke komunitas, misalnya kayak ibu-ibu arisan, atau mungkin ke gereja, itu juga bisa. Kemudian Pink Screening, nah Pink Screening itu adalah USG payudara. Jadi LovePink itu mempunyai satu van besar yang isinya adalah alat USG. Itu bisa dipanggil kalau misalnya satu perusahaan atau misalnya satu komunitas ingin melakukan USG payudara tanpa harus pergi ke rumah sakit, bisa Pink Van LovePink datang ke tempat tersebut, seperti itu. Atau kita juga dari Pink Screening itu kita mempunyai satu program, yaitu gerakan 10.000 USG payudara gratis untuk para wanita prasejahtera. Nah, kemudian kita juga ada Pink Visit. Nah, Pink Visit itu kita memberikan support moral kepada teman-teman kita yang baru terdiagnosis, kemudian sedang melakukan treatment, dan mungkin teman kita ada yang terdiagnosis kembali setelah masa remisi gitu. Karena kan terdiagnosis itu pasti kita merasakan satu hal yang berat ya gitu, kanker seperti itu. Nah, itulah kelebihannya LovePink, karena kita di sini semua pengurus, kemudian Pink Squad dan teman-teman di LovePink itu adalah penyintas kanker payudara. Kalau nanti misalkan perusahaan atau institusi atau komunitas yang mau mengundang LovePink untuk melakukan USG payudara ini, kita bisa lakukan ada 2 alternatif, bisa di dalam ruangan, bisa juga di van. Jadi LovePink ingin teman-teman di luar sana banyak-banyak mendengarkan tentang informasi kanker payudara dan melakukan sadari dan sadanis, yaitu periksa payudara sendiri. Kapan sih dilakukannya? Nah, mungkin bingung. Jadi kalau sadari itu dilakukannya adalah di hari ke-7, antara hari ke-7 sampai hari ke-10 dari hari pertama menstruasi. Jadi teman-teman gini, kan bulan ini kan kita kebetulan lagi puasa, jadi kegiatan USG memang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, bulan depan kita udah mulai nih, bertepatan dengan ada Hari Kartini juga. Jadi waktu terdiagnosis itu saya bingung gitu. Saya butuh teman untuk ngobrol. Kalau saya ngomong sama orang yang belum mengalami, pasti mereka nggak akan tahu gitu kan. Jadi saya mencari komunitas-komunitas. Mulai deh tumbuh rasa percaya diri lagi gitu. Oh, ternyata kita nih sebagai penyintas juga bisa tampil cantik. Jadi di situ saya aktif di LovePink sebagai namanya Pink Squad. Memperbaiki mental itu lebih ke pertama memang kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu udah
harga mati lah, nggak bisa ditawar-tawar, karena Tuhan kan yang memberi kekuatan dengan kita sering berdoa itu pasti mental kita lebih baik. Kemudian ya itu tadi, saya rajin olahraga gitu. Selain olahraga, saya juga sering meditasi ya di rumah, itu sambil doa saya meditasi mungkin 15 menit sampai 20 menit gitu, saya diem gitu, nggak pikir apa-apa gitu, itu buat saya tenang. Kemudian saya juga karena saya tidak terlalu pintar menggambar dan mungkin juga saya nggak bisa gambar, jadi saya suka melakukan sesuatu di rumah tuh kayak mewarnai gitu. Saya senang dengan warna-warna gitu, jadi ya udah saya di rumah. Pasti kalau orang udah dengar terdiagnosis kanker itu, satu pasti down ya, dan berpikir bahwa hidup saya nggak akan lama gitu. Nah, disitulah perannya Lovepink, bahwa kita memberikan semangat, share semangat ke teman-teman bahwa kanker bukan akhir dari segalanya. Dan di Lovepink itu ada, di Lovepink Jabodetabek ya terutama, kita ada 3 WAG, jadi yang survivornya kita ada 2 grup. Aku selalu bilang sama teman-teman, lebih banyak yang ada di survivor kan dibanding yang di warrior. Jadi hidup kita pasti akan kembali lagi seperti dulu. Seorang perupa payudara prostetik, Desi Pujiarsi, tergerak untuk membantu para penyintas dalam mendukung citra diri mereka. Selama 3 tahun terakhir, Desi membuat payudara buatan dengan mengutamakan kenyamanan agar penyintas mendapat kepercayaan diri setelah menjalani pengobatan. Jadi suami saya pembuat mata palsu. Nah, di dalam mata palsu itu kan ada kelopak palsu, jari palsu, telinga gitu. Nah, itu tuh bahannya dari silikon. Nah, kebetulan suami waktu itu belajar sama orang Jepang, dan beliau itu juga buat payudara palsu atau protesa payudara dari silikon. Nah, kita panggil tuh orang Jepangnya datang ke sini untuk ngajarin, sekalian suami juga bikin kelopak. Kebetulan karena payudara kan untuk perempuan ya, jadi yang belajar payudara itu saya, bukan suami gitu. Nanti kalau cara perawatannya nanti dicuci, habis dipakai dicuci, terus kalau sudah dicuci pakai sabun cuci piring, terus dilap sama tisu gini. Tapi tisunya ya ada yang datang ke sini ceritanya sambil nangis-nangis, nggak datang sama suami sih gitu, ceritanya sambil nangis-nangis karena baru banget dioperasi, baru menjalani kemo di awal-awal, jadi rambutnya baru rontok gitu, terus ya cerita sambil nangis gitu, karena saya sih karena anak juga kan kanker ya, awalnya kanker mata, sekarang juga ada lagi kanker di pahanya, jadi saya paham gitu, maksudnya gimana kanker merubah hidup orang. Kan kalau kanker pikirannya udah kemana-mana ya, pasti udah tujuannya aduh cepet ini nih, cepet nggak ada gitu. Padahal sebenarnya sih ya kalau saya sih ngobrolnya sama ibu itu sih cuman ya udah jalanin aja, karena kita kan juga mau nangis-nangis kan nggak akan merubah keadaan gitu, malah jadinya badannya tuh jadi lebih negatif. Kita harus positif gitu, harus happy, walaupun susah ya untuk dijalanin happy-nya gitu, cuman jangan fokus ke kenapa saya gitu. Ya, kalau saya buatnya istilahnya semi custom. Jadi untuk bentuknya disesuaikan dengan payudara perempuan Indonesia pada saat memakai bra. Jadi nanti pasien tinggal datang saja, sebutkan biasa pakai bra nomor berapa gitu. Baru
di fitting gitu. Jadi biasanya kita ready stock. Kalau prosesnya karena cetakannya sudah jadi ya, jadi tinggal dibuat silikonnya, nanti kalau sudah jadi dilukis. Saya pakainya silikon yang khusus untuk silikon yang dipakai di film-film Amerika untuk tambahan seperti darah-darah, luka, terus topeng kayak gitu. Jadi memang sudah aman dan nyaman dipakai di kulit, minim iritasi juga, dan lebih mirip dengan tekstur kulit kita. Ya, kalau tidak dilakukan rekonstruksi payudara, ya artinya menggunakan prostetik itu semacam alat bantu ya, alat bantu. Artinya dia tidak dioperasikan ke badan pasien atau tidak dimasukkan ke dalam badan pasien. Nah, itu biasanya bisa dilakukan atau bisa dikerjakan juga. Mungkin pertama untuk body image atau citra diri dia, ya kan, untuk meningkatkan confidence, ya kan, dan juga secara postur tubuh juga akan lebih balance. Kalau misalkan sebelah diangkat sebelahnya enggak dan dia tidak lakukan rekonstruksi, ya maka si prostetik ini bisa membantu membalance postur tubuh pasien. Sangat menambah percaya diri. Ya artinya ya jalankan rekomendasi tadi Sadanis, kemudian kalau sudah usia 40 tahun screening dengan USG payudara atau dengan mamografi. Bedanya ya kalau USG dia pakai ultrasound, kalau mamografi dia pakai sinar X ya. Tapi kalau sudah 40 memang rekomendasi dengan mamografi. Kemudian ya secara umum kita perilaku hidup bersih dan sehat dan juga cerdik ya. Kalau cerdik itu kan istilahnya singkatan dari kementerian untuk cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi harapannya sih supaya banyak yang bisa terbantu dengan payudara prostetik, supaya banyak yang lebih percaya diri lagi, nggak perlu minder untuk keluar rumah.